Ya, Saya gimana? dari IAIN itu izin bertanya mengenai tentang hukum dan mahram dalam pernikahan Bapak. Jadi pertanyaan pertama itu mengenai apa sih mahram dalam suatu pernikahan itu, Pak? Mahram itu yang boleh, yang tidak boleh dia menikah dengan yang bersangkutan itu namanya mahram. Jadi mahram itu yang tidak boleh menikah dengan dia. Jadi misalnya situ punya saudara laki-laki, kakek laki-laki, saudara dari sepupumu yang laki-laki, dari bapak, ibu, sampai namanya 21 mahram yang nggak boleh nikah dengan sendiri. Itu yang jelas mahram. Lalu bagaimana jika seseorang yang menikah itu tidak tahu bahwasannya pasangannya itu masih mahramnya itu bagaimana, Pak? Ya kalau dia nggak tahu berarti hukumnya sah. Tapi setelah dia tahu harus cerai. Iya harus cerai. Karena menikah dengan mahram itu haram hukumnya. Itu terjadi banyak di Arab. Di sana namanya mahram itu, bilangin mahram itu karena sepersusuan. Nabi Muhammad kan pernah ada sepersusuan dong. Jadi dia tidak boleh menikah dengan itu. Dia di Arab sana kalau orang mau melahirkan itu kadang-kadang bukan ibunya yang menyusui dia diasuhkan orang lain. Pas dia udah anaknya 3, tahu bahwa itu adalah sepersusuan, akhirnya harus cerai. Tapi anaknya ya sah, ya kayak mana? Karena nggak tahu hukum itu. Kalau hukum itu ini berlaku apabila sudah mengetahui. Nah, kan gitu intinya. Jadi kalau belum tahu berarti sah. Anaknya nggak usah dibilang nanti kalau sepersusuan atau apa nanti mahramnya nikah, wah anak kamu anak haram, nggak ada. Dia belum tahu itu ya, gitu. Tapi kalau udah dia tahu harus Cerai. nah gitu. Lalu bagaimana hukumnya jika pernikahan yang berbeda agama itu, apakah diperbolehkan atau tidak? Ya kan kita umat Islam itu udah punya aturan di undang-undang pernikahan. Tidak sah pernikahan apabila tidak dilaksanakan dengan satu keyakinan. Udah dalam hukum pernikahan itu yang beda keyakinan tidak sah. Jadi tidak ada berlaku istilahnya nanti katakan orang itu, Pak, itu kan ahli kitab sekarang masih ada nggak? Saya belum bisa mengatakan ada. Saya bilangin nggak ada, tapi ada orang yang mengatakan ada. Saya bilangin nggak ada, saya bilangin ada, nggak ada, saya bilangin nggak ada, tapi ada. Saya bilang ada, tapi nggak ada, karena menurut saya kitab yang aslinya sampai sekarang itu nggak ada lagi. Karena apa? Udah ada Al-Quran, kan gitu. Kalau dulu masih zaman Nabi, masih ada pengikut-pengikut yang menggunakan kitab Zabur dan Allah. Nah sekarang kitab Zabur masih ada 1400 tahun lalu yang konsisten dengan agama itu. Nah kan gitu. Tuh yang jelas seperti itu. Ya saya nggak tahu apa. Jadi pertanyaan satu lagi, bagaimana hukumnya jika menikah itu tanpa didampingi oleh kedua orang tuanya, Pak? Menikah itu satu ada laki-laki dan perempuan. Dalam menikah nggak ada sah. Yang kedua ada wali. Yang ketiga ada saksi. Yang keempat ada mahar. Gimana kalau laki-lakinya walinya tidak ada? Dalam hukum Islam itu boleh dengan syarat kalau dia tidak berhadir ada namanya taukil wali. Taukil wali. Pak, tolong nikahkan anak saya. Betul nggak? Betul. Bikin surat pernyataan. Ada masalahnya 10.000. Tapi kalau dia ngaku-ngaku itu anak saya, ya nggak bisa. Itu kena undang-undang hukum kan gitu. Tapi kalau dia nggak adil, ya sudah nggak apa-apa. Tapi ada surat pernyataan itu. Misalnya anak saya nikah nih di Jawa.
saya nggak bisa hadir. Itu namanya ada taukil bil kitabah, menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang sana. Nggak tahu itu sana, kami ini bapak ini nggak bisa hadir, tolong diwakilkan, kan gitu. Tapi harus ada beberapa syarat, sakit, dan karena dia nggak mau, tapi namanya itu tadi ada wakilnya, taukil wali itu, kan gitu. Nah,